Saudara, tak hanya Roy Suryo yang saya undang secara langsung untuk datang ke Pasar Pramuka, Jakarta. Saya juga mengundang pemilik kios yang dituding mencetak ijazah Joko Widodo di Pasar Pramuka, Pak Iman Raharjo. Namun melalui pesan singkat, mantan Wakil Menteri Desa di era Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut belum berkenan untuk hadir secara langsung di Pasar Pramuka. Berada di Pasar Pramuka Pojok Jakarta, meskipun Pak Iman Raharjo, pemilik kios yang dituding mencetak ijazah palsu Jokowi, tidak hadir, tapi saya hadirkan orang-orang dekatnya. Ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dengan Bung Andi Azwan, dan juga dan juga ada Pak Sungkono, pemilik kios yang dibeli oleh Pak Iman, betul ya Pak ya? Dan juga Pak Haji Soleh adalah mantan pedagang di Pasar Pramuka Pojok. Oke. Bapak-bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin ke Pak Andi dulu. Pak Andi, saya sudah coba untuk mengajak Pak Iman datang ke Pasar Pramuka, tapi beliau belum berkenan. Anda tahu alasannya? Ya, terus terang aja ya, menurut saya secara kemanusiaan, beliau juga terpukul dengan adanya fitnah-fitnah ini, ya kan? Bagaimana beliau, ya kita tahulah, jabatan beliau dicopot karena ada masalah seperti ini. Jabatannya sampai dicopot? Sampai tercopot jabatan. Dari salah satu perusahaan salah satu atau? Komisaris, ya kan? Makanya harus dikelirkan sebetulnya seperti apa. Ini kan fitnah-fitnah ini kalau kita tidak lawan dengan pembuktian yang nyata secara fakta, ini akan membuat mereka ini semakin semena-mena terhadap kita. Karena mereka nggak tahu sama sekali apa yang ada di dalam ini. Gitu loh, ini luar biasa. Tidak tahu sama sekali apa yang ada di dalam ini. Di balik seng ini. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Karena gini, Bung Andi, ya. Kita tahu yang pertama kali mencetuskan bahwa ijazah Pak Jokowi dituding dibuat di Pasar Pramuka Pojok adalah Bung Betor Suryadi. Awalnya kan dia menanyakan tentang pemilihan gubernur 2012 itu kan. Ijazahnya katanya dibuat dari sini. Dia sendiri tidak masuk bagian dari namanya tim kampanye pada saat itu. Menyebutkan nama sekretariat aja dia udah salah. Itu udah pertanyaan besar buat kita. Ada apa seorang Betornya tiba-tiba muncul? Yang jelas ini berbeda dengan Roy Suryo, Risma dan sebagainya. Apakah dia ingin menjadi pahlawan? Padahal itu semuanya omong kosong. Malah saya mempertanyakan beliau ini secara psikologisnya, ya. Dia mengatakan itu, mengatakan fitnah dan sebagainya. Ada apa untuk itu? Saya rasa mungkin terganggu secara psikologisnya untuk itu. Oke. Tapi untuk sebagai gambaran pemahaman umum dan juga sebagai bentuk konfirmasi, betul Pak Iman pernah punya kios di sini ya? Ya. Oke. Itu pada tahun berapa, Bung Andi? Itu kan dari tahun 97 ya. 95 pertama dia muncul, 97 dia mempunyai kios, ya kan. Kemudian ya nanti dijelaskan oleh Pak Sungkono yang lebih ini. Kalau saya menjelaskan lebih enak ini ke pelakunya langsung. Oke, tapi saya konfirmasi dulu saudara bahwa betul Pak Iman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa di era Presiden Jokowi, betul pernah memiliki kios di sini. Pak Sungkono, mungkin bisa diceritakan Pak, Bapak adalah pemilik kios yang saat itu dibeli oleh Pak Iman, betul ya? Itu ceritanya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sungkono dan rekan-rekannya bahwa saya menyiapin isu-isu tentang ijazah palsu tentang Jokowi. Akhirnya Bapak Maman Paiman akhirnya terlibat tentang ini semua. Maka saya akan menjelaskan bahwa Bapak Maman Paiman tidak terlibat. Saya pastikan. Terus waktu itu Pak Memang betul punya kios ini. Punya kios ini dua ini langsung dia dijual. Posisi saya memang di belakang, pengetikan punya om saya. Pengetikan punya om saya, akhirnya Mas Maman dijual beli sama saya dengan harga om saya harga 7 juta. Pak Sungkono, tadi Anda menyebutkan bahwa kios milik Pak Iman yang pertama itu ada di depan dari Pasar Pramuka Pojok ya Pak ya? Ya, dari sini. Di sini? Ya, tanya di sini. Bisa ditunjukkan Pak? Kita bisa lihat dari sana ya? Boleh ya? Oke. Silakan Pak Sungkono. Saya akan coba tunjukkan saudara dengan Pak Sungkono sebenarnya posisi kios dari Pak Iman yang saat itu ada di Pasar Pramuka Pojok ini di mana. Saya akan coba tunjukkan. Saya akan coba naik sedikit saudara untuk menunjukkan dan memastikan posisi dari kios Pak Iman dulu yang mana Pak? Jauh dari sini. Yang jauh dari sini? Jauh, ini penduduk ini. Oh, ini penduduk. Tempat yang tadi, yang pertama tadi, sebenarnya. Oh, di pojok sana.
Bukan yang bangunan sisa-sisa ini. Nah, tidak ada kayak. Bukan yang ini nih. Coba saya lihat dari sela-sela sini ya. Bukan yang warna pink itu. Bukan. 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 Oh. Tumpukan kayu itu ada. Oh, tumpukan kayu ya. Oh, tumpukan kayu itu ya. Sekitar itu. Berarti menghadap ke arah sana yang tadi kita ngobrol ya. Perlu dipahami oleh publik adalah kios yang kemudian dibeli oleh Pak Paiman ke Om Pak Sungkono itu dulunya kios apa Pak? Betul percetakan atau pengetikan? Pengetikan. Di zaman itu nggak ada begitu, cuma pengetikan murni. Hanya pengetikan? Pengetikan. Ya, dari universitas mana kan banyak pengetikan murni ada di situ. Oke. Itu situ. Pengetikan apa saja Pak? Ya skripsi khusus, hanya skripsi. Di situ hanya skripsi semua, nggak ada lagi. Ijazah? Nggak ada. Skripsi pun itu nggak kepegang daerah waktu itu. Karena udah Pancos, dari mana ke situ semua. Banyak mahasiswa yang kesini semua. Waktu itu komputer belum ada untuk kayak sekarang gitu, dengan harga murah. Waktu itu mahal. Nah, habis itu saya udah nggak ketemu kontak-kontak lagi dengan Profesor Maman. Habis itu ya udah, karena kemarin ada halal, bisa tegaskan halal bihalal, saya ketuanya. Saya yang hanya untuk ibu-ibu sebetulnya. Pak Maman sebetulnya nggak mau hadir, saya paksakan. Orang merasa punya teman berhasil, masa nggak ada mau hadir. Itu cuma ibu-ibu berapa orang? 9 orang kalau 11 orang. Tidak, itu dilaksana pada tanggal 1 Mei ya. 1 Mei, itu nggak ada membahas begitu itu, tidak dok. Bohong besar, saya yang tanggung jawab itu. Jadi mesti jelas juga, Maman ini panggilan, beliau ini panggilan akrab. Panggilan akrab ya? Dari Pak Paiman. Kalau kata Bung Roy Suryo, Pak dosen. Betul nggak? Apa dia panggil Pak dosen di dalam Pak? Orang bilang Pak dosen, Pak dosen. Mana jadi dosen, dari mahasiswa kalau bagaimana? Udah juga masih saya yang ngetik skripsinya. 3,8 IP. Tulis tangan saya yang ngatiin. Tuh, dia orangnya cerdas, pintar. Tapi setelah 2002, Pak Sungkono masih ada di Pasar Pramuka Pojok? Masih istri saya orang situ. Kalau Pak Paiman? Pak Iman udah nggak pernah sini lagi. Dari tahun 2002? Nggak pernah sini. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah nginjek di sini. Artinya kalau ada yang sebut 2017 kalau memang ada yang injek, ya silakan datang ke diamannya. Dibuktikan kebenarannya. Kalau ada yang kalau di lebih 2017 memang aktivitas masih di sini, salah itu. Salah, betul. Oke. Saya ingin ke Pak Soleh. Pak Soleh, bahwa ada salah satu tudingan juga, kenapa akhirnya Pasar Pramuka Pojok ini terseret karena disebut oleh mungkin Bung Roy Suryo dan sejumlah pihak adalah lokasi penggelapan dokumen. Betul demikian, Pak? Ya, kalau untuk keseluruhan saya walau alam ya, masing-masing itu punya pekerjaan, masing-masing punya aktivitas. Saya nggak bisa ngomong, cuman pada umumnya sih orang pada bicara ke situ. Tapi saya kira tidak benar, tidak semua juga. Salah satu disampaikan oleh Bung Roy Suryo, Pasar Pramuka di akhir tahun 2024 itu dalam tanda kutip dibakar. Betul, Pak? Kalau masalah dibakar atau tidak dibakar itu walau alam, balik lagi ya. Karena di Pasar Pramuka Pojok ini sudah tidak ada aktivitas lagi. Bung Andi, bahwa tadi seluruh tudingan dari pihak seberang mungkin ya, pihak Bung Roy Suryo CS ini sudah dibantah oleh Pak Sungkono dan juga Pak Haji Soleh. Anda menangkapnya tudingan ini arahnya kemana sebenarnya? Ya, kita lihat kan begini. Jadi ketika dia sudah tidak punya argumen-argumen lagi yang memperkuat pembenaran dia, ya, ini mencari celah-celah lagi seperti apa kaitan-kaitannya kan. Jadi kan sini hadir semua sebagai pelaku sejarahnya di sini. Bukan omong-omong atau kata-katanya dari mereka itu. Ya kan, mereka mengatakan membuat suatu narasi-narasi yang negatif sehingga apa? Masyarakat ini tertipu oleh mereka semua itu.